Hai semuanya, yuk bikin tempat sandaran HP sekaligus kotak penyimpanan. Caranya mudah dan pastinya cepat selesai ya. Oke, di sini saya menggunakan benang polycherry dengan hackpen nomor 5. Dan ini benangnya saya double ya. Yang satu helai kita ambil dari bagian luar, satu helainya lagi diambil dari bagian dalam gulungan benang. Nah, seperti ini. Jadi, untuk membuat tempat sandaran HP ini, di sini saya menggunakan 2 helai benang sekaligus. Oke, langsung saja. Pertama buat slip knot. Kemudian buat chains atau rantai sebanyak 29 kali. Atau untuk ukuran panjangnya nanti teman-teman sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Oke, 29 chain selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian pondasinya dulu. Langsung saja di lubang rantai pertama buat single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Lakukan hingga ke lubang rantai yang terakhir dengan jumlah total nantinya ada 28 single crochet. Nah, ini saya sudah selesai di baris pertama ya, 28 single crochet. Kita lanjutkan ke baris kedua, diawali dengan membuat 1 rantai. Lalu dibalik seperti ini, dan di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet 1 kali ya. Lubang berikutnya single crochet, lubang berikutnya single crochet, lubang berikutnya single crochet. Selesaikan hingga ke lubang yang terakhir dengan jumlah total ada 28 single crochet. Jadi sama ya, di setiap barisnya ada 28 single crochet. Oke, ini sudah selesai di baris kedua. Kita lanjut baris ketiga, 4, dan seterusnya dengan cara yang sama ya. Awali dengan membuat 1 rantai, kemudian balik dan di masing-masing lubang diisi dengan single crochet. Dengan jumlah total di setiap barisnya ada 28 single crochet. Selesaikan hingga ke baris 16 ya. Nah, ini saya sudah selesai di baris ke-16. Sekarang kita akan lanjutkan merajut memutar ya hingga ke bagian ini. Awali dengan membuat 1 rantai, lalu isi dengan masing-masing lubang 1 single crochet. Langsung saja di lubang pertama isi dengan single crochet 1 kali. Lanjut di lubang berikutnya 1 single crochet. Di lubang berikutnya 1 single crochet. Pastikan untuk setiap barisnya itu kita isi dengan single crochet ya. Jadi untuk sisi ini nanti jumlahnya ada 15 single crochet. Oke, selesai 15 single crochet. Lanjut memutar ya. Di setiap sudutnya kita awali dengan membuat 1 rantai, baru kemudian di masing-masing lubang diisi dengan single crochet 1 kali. Oke, selesaikan hingga ke ujung ini, nanti tambahkan 1 rantai, lalu lanjut lagi masing-masing lubang 1 single crochet.
Oke, selesai ya hingga ke sudut yang keempat. Sekarang kita akan lanjutkan, awali dulu dengan membuat satu rantai. Selanjutnya kita akan membuat satu kali putaran lagi ya untuk bagian pondasinya. Di masing-masing lubang itu kita isi dengan slip stitch. Oke, langsung saja di lubang pertama kita isi dengan slip stitch. Lubang berikutnya isi lagi dengan slip stitch. Begitu seterusnya ya, masing-masing lubang isi dengan slip stitch. Oke, hasilnya seperti ini ya. Selesaikan hingga ke akhir putaran, satu kali putaran ya. Masing-masing lubang isi dengan slip stitch. Nah, untuk bagian sudutnya ini langsung memutar saja ya, tidak ada penambahan rantai. Langsung memutar, masing-masing lubang diisi dengan slip stitch. Jadi sama ya. Lanjutkan ya, selesaikan hingga ke akhir putaran. Oke, ini saya sudah selesai di lubang yang terakhir dan slip stitch yang terakhir. Tarik benangnya dan gunting. Satu kali putaran untuk slip stitch selesai ya. Untuk sisa benangnya ini mau saya rapikan dengan cara saya gunting dan bakar tipis-tipis. Oke, selanjutnya saya akan membuat slip stitch di bagian ini ya. Jadi kita bagi sekira-kiranya aja. Ini untuk bagian kotak dan ini untuk bagian sandaran HP-nya. Untuk tempat sandaran HP-nya itu terdiri dari 13 lubang ya. Jadi ini kita beri marker dulu di lubang yang ke-14. Beri penanda kiri dan kanan supaya nanti sejajar ya. Oke, selanjutnya saya akan merajut dengan slip stitch di bagian tengah ini. Kita mulai dari penanda yang warna hijau ini, masukkan hakpin dari arah atas, kemudian tarik benang, benangnya dari bawah ya. Oke, seperti ini. Tarik, kemudian kita putar seperti ini, lalu masuk lagi ke lubang berikutnya. Buat slip stitch. Jadi ini kita tarik benangnya dari belakang atau dari bawah ya. Slip stitch, lubang berikutnya. Lakukan dengan cara yang sama sebanyak 17 kali slip stitch. Dan selesaikan hingga ke lubang yang kita beri penanda ya. Oke, selesai slip stitch yang terakhir, kemudian buat satu rantai, lalu gunting benangnya. Hasilnya seperti ini ya.
Kemudian untuk sisa benang ini rapikan dengan cara gunting dan bakar tipis-tipis. Selanjutnya saya akan membuat storage-nya memutar ya dari garis tengah yang sudah saya buat tadi, dimulai dari bawah. Ini kita rajutnya di lubang slip stitch ya, di lubang bagian atas, bukan yang di bawah. Kita masukkan benang. Kemudian buat satu rantai. Lalu lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet. Lubang yang slip stitch tadi ya, yang di bagian atas. Lubang berikutnya isi lagi dengan single crochet 1 kali. Untuk sisa benangnya kita ikutkan ya. Lubang berikutnya 1 single crochet, begitu seterusnya. Pastikan teman-teman membuat single crochetnya di lubang bagian atas ya, atau di lubang slip stitch. Lakukan memutar hingga ke akhir putaran. Nah, ini langsung memutar saja ya, untuk bagian sudutnya tidak ada penambahan. Langsung saja di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet 1 kali. Nah, ini sudah di bagian sudut, langsung memutar saja ya, masing-masing lubang kita isi dengan single crochet sama seperti lubang-lubang sebelumnya. Selanjutnya langsung memutar ke bagian tengah ini, kita masukkan ke lubang yang kita buat slip stitch ya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Untuk bagian tengah selesai, langsung memutar ke bawah. Dan putaran pertama selesai ya. Untuk sisa benangnya ini dirapikan dulu dengan cara ditarik ke bagian luar, lalu digunting dan dibakar tipis-tipis. Karena untuk putaran kedua dan seterusnya ini kita akan membuat dengan cara memutar ya, single crochetnya. Jadi untuk di putaran pertamanya kita slip stitchnya seperti ini ya, supaya nanti tidak terlalu terlihat sambungannya. Masukkan hakband dari bagian dalam, lalu tarik ujung benangnya ke dalam seperti ini. Jika sudah, buat 1 rantai, lalu lanjut di masing-masing lubang isi dengan single crochet 1 kali.
hingga ke lubang bagian sudut ya. Nah, untuk di bagian lubang sudutnya, di sini kita akan mengurangi atau mengecilkan ya, supaya nanti hasilnya tidak bergelombang. Ini tepat di bagian sudut ada 2 lubang. Masukkan hakpen ke dua-duanya. Untuk caranya bisa teman-teman perhatikan video ini. Masukkan hakpen ke lubang berikutnya, tepat di lubang bagian sudut ya, ada 2, ini sudut lubangnya. Oke, lubang berikutnya masukkan lagi hakpen sehingga terdapat 3 serat benang di hakpen. Lepas 1 serat benang, kemudian tarik single crochet, lalu tarik lagi ke serat benang yang kita lepas tadi. Nah, untuk cara mengecilkannya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama di ketiga sudut yang lainnya. Selain lubang di bagian sudut, itu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Dan ini saya sudah di sudut yang kedua, 2 lubang seperti ini, tepat di bagian sudutnya. Masukkan hakpen seperti ini, lalu lepas 1 serat benang, tarik ke dalam 2 serat benang, dan tarik sekali lagi ke serat benang yang kita lepas tadi. Oke, seperti ini ya untuk di bagian sudutnya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan single crochet 1 kali. Nah, di lubang sudut yang ketiga sama seperti ini, lakukan dengan cara yang sama ya. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan single crochet. Dan di sudut yang keempat, lakukan dengan cara yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Oke, putaran kedua selesai, lanjutkan putaran ketiga sampai ke putaran 12 dengan pola yang sama seperti ini. Untuk masing-masing lubang kita isi dengan single crochet, kemudian bagian sudut ada 4 sudut, 1, 2, 3, dan 4, itu buat sama seperti tadi ya. Di bagian sudut itu kita kurangi atau kita kecilkan ukurannya ya, supaya tidak mengembang. Oke, selesaikan hingga ke putaran 12 dengan pola dan cara yang sama. Dan ini saya sudah selesai di putaran ke-12. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian sudutnya seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kita selesaikan dulu akhir putaran ke-12. Kita slip stitch 2 kali. Slip stitch yang kedua itu sekaligus pergantian warna benang ya. Untuk bagian atasnya supaya lebih manis, itu saya menggunakan benang yang berbeda warna. Next, di lubang berikutnya langsung kita buat slip stitch lagi. Kemudian di masing-masing lubang itu diisi dengan slip stitch. Untuk lubang di bagian sudut itu langsung memutar saja ya, masing-masing lubang diisi dengan slip stitch. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran. Masing-masing lubang diisi dengan slip stitch. Nah, ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir fasten off dengan cara masukkan hakpen dari bagian dalam,
lalu tarik ujung benang, kemudian tarik ke dalam. Lalu buat satu rantai dan gunting benangnya. Untuk bagian storage-nya kita sudah selesai ya. Rapikan sisa benang dengan cara masukkan semua ke bagian dalam lalu gunting dan bakar. Oke, kita lanjut ke bagian sandaran HP-nya. Ini kita masukkan lagi benang warna biru tua di lubang pertama. Ini lubangnya di lubang slip stitch ya teman-teman, atau di lubang bagian atas. Masukkan benang warna biru, kemudian buat satu rantai. Next, di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet untuk satu kali putaran. Jangan lupa teman-teman, untuk lubang yang kita buat single crochetnya itu di lubang slip stitch atau di lubang bagian atas ya. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Di masing-masing lubang diisi dengan single crochet. Dan ini saya sudah di akhir putaran ya. Untuk putaran terakhir kita akan membuat motif crepe atau merajut mundur. Caranya buat satu rantai, lalu di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet. Jadi kita merajutnya ke belakang ya, atau merajut mundur. Nah, seperti ini, selesaikan hingga ke akhir putaran. Buat di masing-masing lubang itu dengan satu single crochet. Oke, ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir slip stitch dengan cara yang sama seperti tadi ya. Masukkan hackpin dari bagian dalam, lalu tarik ujung benang ke dalam. Tarik benangnya agak panjang, ini untuk menjahit ya. Lalu gunting. Selanjutnya, supaya lebih rapi, ini untuk tempat dudukan HP-nya kita jahit ke storage ya, dengan cara seperti yang di video ini. Jahit dengan cara yang sama di bagian yang satunya lagi. Untuk mempermanis, di sini saya tambahkan love rajut. Bisa menggunakan lem ataupun dijahit ya. Oke, tempat dudukan HP sekaligus tempat penyimpanan sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa subscribe. See you.